it low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a party that's a no. Just pop the Kenny about a million options. So just talking to stop doing agreement. I'm rock arenas, bringing the peace. I'm bumping that park in the car, pretending I got all the eyes on me. Got a bad baby and she's in the. Okay, are you ready? Pull him in the tenor, what you doing? Let's go. Look at it, just like that. Walk it, walk it, walk it, walk it, walk it. Halo guys, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami di mata kuliah Hukum Administrasi Negara mengenai aparatur sipil negara. Ada beberapa alasan yang dijadikan dasar pertimbangan pemerintah melakukan pergantian Undang-Undang Kepegawaian dari Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 99 menjadi Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014. Alasan-alasan tersebut diuraikan dalam naskah akademik rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, semangat membangun aparatur negara yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN, berintegrasi tinggi, serta berkemampuan dan berkinerja tinggi. Kedua, dalam pengembangan pemerintah ke depan diperlukan pemilihan fungsi aparatur pemerintah, yaitu fungsi manajemen kebijakan pemerintah negara dan fungsi pelayanan publik dasar. Yang ketiga, untuk lebih fleksibelnya struktur ASN sehingga selalu dapat menyesuaikan dengan dinamika perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka dibentuklah P3K dengan menerapkan standar dan norma penggajian layak di perusahaan swasta. Adanya P3K ini menjadikan pemerintah tidak terikat kepada penghidupan pegawai yang harus ditanggung seumur hidupnya seperti halnya PNS. Ketika P3K sudah tidak produktif lagi untuk bekerja dan kontrak kerjanya sudah berakhir, maka pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan oleh pemerintah tanpa harus menanggung uang pensiun bagi pegawai yang bersangkutan, sehingga di satu sisi akan sangat menguntungkan pada keuangan negara. Yang keempat, sistem manajemen kepegawaian yang diterapkan dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 ini adalah sistem manajemen pegawai yang berbasis jabatan sebagai pengganti dari sistem manajemen pegawai berbasis karir. Selain dasar pertimbangan tersebut di atas, dalam naskah akademik rancangan Undang-Undang ASN dan beberapa landasan yang melatar belakangi lahirnya Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 ini akan disampaikan oleh rekan saya. Tadi kita sudah membahas mengenai alasan digantinya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014. Sekarang kita akan membahas mengenai landasan yang melatar belakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut. Yang pertama yaitu ada landasan filosofis, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 alinea kedua. Untuk melaksanakan hal tersebut, maka diperlukanlah sumber daya manusia yang berupa aparatur negara yang bersifat profesional. Bersifat profesional seperti apa? Yang seperti bebas dari intervensi politik, bebas dari KKN, berintegrasi tinggi, serta memiliki kemampuan dan kinerja yang tinggi. Lalu, yang kedua ada landasan yuridis. Landasan yuridisnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 mengenai manajemen kepegawaian. Undang-undang tersebut menitikberatkan pada kerangka pemikiran pegawai sebagai individu dan anggota korp menjadi bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dari pemerintahan negara. Di mana hal tersebut membawa konsekuensi PNS harus memiliki loyalitas penuh terhadap negara dan pemerintah. Hal tersebut dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat. Yang ketiga yaitu adalah landasan sosiologis.
mengenai sistem manajemen kepegawaian yang diterapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut dirasa kurang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat yang menuntut akan pelayanan publik yang bermutu dan cepat dalam merespon perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin modern ini. Karena itu diperlukanlah reformasi aparatur negara yang lebih profesional. Dalam pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, masyarakat, pegawai aparatur sipil negara terdiri atas PNS dan P3K. Pegawai negeri sipil atau PNS menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai negeri sipil merupakan orang yang dipekerjakan oleh lembaga pemerintah untuk memberikan pelayanan publik. Sebagai profesi, pegawai negeri merupakan jabatan yang ditempuh melalui jenjang karir dan bukan berdasarkan pemilihan umum yang melibatkan suara rakyat. Selanjutnya pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 menegaskan bahwa yang pertama, status PNS berubah menjadi pegawai aparatur sipil negara atau ASN. Yang kedua, pejabat yang mengangkat PNS yaitu pejabat pembina kepegawaian. Yang ketiga, gaji yang diterima oleh PNS berasal dari APBN atau APBD yang diposkan pada anggaran belanja pegawai. Pada pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 memperjelas bahwa hak-hak PNS adalah sebagai berikut. Yang pertama, gaji. Gaji adalah kompensasi dasar berupa honor sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan risiko pekerjaan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Yang kedua, ada tunjangan. Tunjangan dapat dibagi menjadi dua, yaitu tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Yang ketiga, fasilitas. Fasilitas berupa sarana dan prasarana yang diperlukan oleh PNS dalam menjalankan tugas pemerintahan. Dan yang terakhir ada cuti. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Materi selanjutnya adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat menjadi P3K adalah warga negara yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Jadi dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja haruslah warga negara Indonesia yang sudah memenuhi kriteria atau syarat dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja yang sudah ditentukan. P3K Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 menyangkut tentang hak P3K. Nah, hal ini diatur pada pasal 22. P3K berhak memperoleh yang pertama ada gaji dan tunjangan, yang kedua ada cuti, yang ketiga ada perlindungan, dan yang keempat ada pengembangan kompetensi. Selanjutnya, P3K Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 mengatur tentang manajemen P3K. Hal ini tercantum pada pasal 22. Yang pertama adalah penetapan kebutuhan, yang kedua ada pengadaan, yang ketiga ada penilaian kinerja, yang keempat ada tentang penggajian P3K, yang kelima ada pengembangan kompetensi, yang keenam pemberian penghargaan, yang ketujuh disiplin, yang kedelapan pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan yang kesembilan ada perlindungan.